Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Oke, di video kali ini saya tidak akan men-share video tutorial, tapi saya akan men-share sebuah informasi mengenai apa sih tujuan dari dilakukannya pendataan non-ASN oleh BKN yang telah dilakukan dari bulan lalu ya teman-teman, dan sudah selesai. Nah, kemudian kan banyak nih informasi yang beredar tentang tujuan dari pendataan non-ASN ini. Katanya para teman-teman non-ASN ini akan langsung diangkat menjadi ASN. Apakah betul demikian? Yuk kita simak informasinya ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara kalian subscribe bagi yang belum subscribe, like videonya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalau mau komen boleh komen ya teman-teman, tapi komen yang sopan. Terima kasih. Yuk kita simak informasinya. Oke, jadi resmi ya dari PAN-RB bahwa tujuan dari pendataan ASN ini sebenarnya bukan untuk pengangkatan menjadi ASN, tapi untuk apa nih kira-kira teman-teman? Nah, jadi berdasarkan berita soloraya.com, pendataan tenaga non-ASN ini yang memang telah selesai pada 30 September 2022 lalu, sebagaimana pada tahap prafinalisasi, perlu kiranya ini tenaga honorer non-ASN ini mengetahui sekaligus mencermati tujuan dari adanya pendataan honorer yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi teman-teman, Kementerian PAN-RB ungkap tujuan dari pendataan non-ASN yang sebenarnya. Hal ini agar seluruh tenaga honorer tidak lagi keliru ya. Jadi, Kementerian PAN-RB melalui laman Instagram resminya pada 31 Agustus 2022 lalu telah resmi mengumumkan tujuan dari adanya pendataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang sebenarnya. Nah, jadi tujuannya apa sih? Jadi sejalan dengan dilakukannya pendataan non-ASN, muncul ya sejumlah pertanyaan dari kalangan tenaga honorer terkait solusi atas nasibnya ke depan. Nah, dikutip dari berita soloraya.com melalui laman Instagram @kemenpan.rb, inilah penjelasan Kementerian PAN-RB bahwa terdapat 3 tujuan dari adanya pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama adalah untuk pendataan non-ASN yang dilakukan di tahun 2022 ini diperuntukkan untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN atau pegawai honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, baik dari sebarannya, jumlah, kualifikasi, serta kompetensinya. Nah, yang kedua adalah pendataan non-ASN yang dilakukan di tahun 2022 ini bertujuan untuk mengetahui apakah tenaga honorer yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, pada pendataan non-ASN yang dilakukan di tahun 2022 ini, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Nah, berikutnya dengan diketahuinya 3 tujuan tersebut, kini tenaga honorer ini bisa mengetahui secara pasti terkait tujuan dari pendataan non-ASN ini. Oleh karenanya, informasi yang disampaikan Kemenpan-RB tentu menjadi salah satu titik terang bagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, baik yang telah memiliki masa kerja yang cukup lama ataupun sebentar. Nah, kemudian saat ini pemerintah ini telah berhasil menghimpun data tenaga honorer sebanyak 2.113.158 orang yang berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Data tersebut akan dihimpun melalui portal pendataan non-asn.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara pada 30 September 2022 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat lalu. Nah, bersamaan dengan berakhirnya pendataan non-ASN tahap prafinalisasi, maka Menteri PAN-RB merilis surat edaran yang bernomor B-19-SM-01-00-2022 tentang tindak lanjut dari pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Nah, kemudian berdasarkan surat edaran tersebut pula, maka Pan-RB Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data dari non-ASN di instansi mereka. Nah, kemudian Kementerian Pan-RB mewajibkan seluruh instansi pemerintah mempublikasikan hasilnya secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama 5 hari kalender, paling lambat itu 8 Oktober 2022 ya. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat dalam hal ini tentang tenaga non-ASN ini ya. Sebagai bahan agar kedepannya itu bisa dilakukan perbaikan yang lebih baik lagi ya. Nah, jadi perbaikan data dari hasil umpan balik masyarakat ini wajib dilakukan dalam jangka waktu itu 10 hari kalender atau paling lambat yaitu Sabtu 22 Oktober 2022 sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN milik BKN. Nah, surat tersebut Menteri Pan-RB juga menyampaikan bahwa pendataan tenaga honorer ini atau non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, akan tetapi pendataan non-ASN ini bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga honorer non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah sebagai dasar dari tenaga non-ASN ini. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa kata dari Menteri Pan-RB melalui surat edarannya bahwa memang pendataan non-ASN ini tidak sesuai dengan apa yang beredar di masyarakat, bahwa pendataan non-ASN ini untuk mengangkat para honorer atau tenaga non-ASN ini langsung menjadi PNS, baik itu CPNS maupun P3K ya teman-teman. Jadi hanya untuk mendata, memetakan jumlah untuk mengetahui jumlah dari tenaga honorer yang tersebar di seluruh penjuru negeri, intinya seperti itu ya.